Kisah ini masyhur di antara para santri. Tersebutlah seorang guru memiliki 2 orang santri. Santri ini setelah diberi ilmu sebanyak-banyaknya oleh gurunya, gurunya lalu berkata, "Anak, mesukno pesantren, muala mana nih Pak disengeku. Silakan kau turun gunung, hiduplah dengan ilmu yang sudah kuberikan." Turunlah 2 orang santri ini. Yang satu jadi petani, yang satu jadi pedagang. Yang jadi petani, dia tanam ubi. Alhamdulillah panen untung bagus. Begitu dia panen, dia ingat gurunya. Saya bisa panen begini karena ilmu dari guruku. Dia ambil ubinya yang paling baik, dia masukkan dalam karung, dia pikul naik ke gurunya. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Apa kabarmu nak?" "Saya jadi petani dan ini ada ubi saya bawakan ki." Baiknya kau nak, bawa masuk ke dalam ibumu." Dia bawalah itu ubi ke istrinya Pak Ustadz. Cerita. Ini muridnya berkata, "Guru, saya ada keperluan, izin pamit dulu." Kata gurunya, "Tunggu dulu nak, duduk mako dulu sebentar." Masuklah ini guru ke istrinya. "Bu, apa tawa dikasih ini anak tak? Jalan kaki datang tawa, nah bawakan kau ubi." Dia bilang, "Tidak ada." "Cari kau dulu, siapa tahu ada, masa pulang kosong ini?" "Tidak ada Pak, kecuali itu ada kambing, nak kasih kemari Menteri Pertanian." Dia bilang, "Ya sudah bipale, kasih itu kambing ke kolesterol ja." Pulanglah dia bawa kambing. Pergi tadi bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Ketemu temannya yang pedagang. "Dari mana kau capok?" Nah bilang, "Datang rumah ada guru tak." "Kenapa ada kambing kau bawa?" Nah bilang, "Itu miko dong guru tak baik. Nah ku bawakan ubi nak kasih ke kambing." "Apa?" "Ku bawakan ubi nak kasih ke kambing." Ini pedagang langsung jalan kalkulatornya. Ini saja ubi ini bawa dikasih kambing, apalagi kalau lebih dari ubi. Pulang rumahnya, nah ambil mobil open cupnya, nah isi sembako, beras, tepung, gula, telur, satu mobil dia naik ke gurunya. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Apa kabarmu nak?" Saya keluar, saya jadi pedagang guru. Ini ada sembako saya bawakan ke Nabi." "Bawa masuk ke ibumu." Cerita, Nabi bilang, "Guru saya mau pamit dulu." Nabi bilang, "Gurunya tunggu dulu nak, duduk mako dulu." Datang masuk ke ibunya. "Bu, apa tahu dikasih ini anak tak? Baiknya nak bawakan kau itu sembako satu mobil." Nabi bilang, "Tidak ada mi Pak." Nabi bilang, "Pikir kau dulu baik-baik." Nabi bilang, "Tidak ada mi, kecuali itu ada ubina kemarin nak bawa temannya." Dia bilang, "Alek bawan itu kasih daripada lisu kosong nih. Kasih mi daripada pulangi kosong, kasih yang bawa mi itu ubi." Pergi tadi bawa apa? Sembako. Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kita di Nasdem bos. Begitu juga kita dalam politik. Sama-sama partaimu, sama-sama gajimu, sama-sama sosialisasimu, tapi demi Allah banyak yang pulang bawa ubi, tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang pulang bawa kambing. Dengan catatan apa? Luruskan niat. Saudaraku, tidak ada larangan dalam agama kalian menjadi anggota DPR. Tidak ada larangan dalam agama kalian menjadi wali kota dan gubernur. Jadilah kalian pejabat publik, dengan catatan luruskan niatmu. Kalau niatmu cari popularitas, kalau niatmu cari duit, kalau niatmu cari kekuasaan semata, pasti capek. Berapa lama jadi menteri? 5 tahun. Punna upah 10 tahun. Berapa lama jadi wali kota? 5 tahun. Paling lama 10 tahun. Biar jago kok, keluar kok dari kantor wali kota. Kalau kau mau pakai wali kotamu meskipun sudah habis jabatanmu, pi kau pasar butung. Nah bilang kau orang gila mini kodong. Ayo, pasti capek. Tapi kalau kalian bekerja lillahi ta'ala, siang malam carian sosialisasi, dengan kejar pastabikul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Saudaraku, jangankan mengurus rakyat,
mengurus rumah tanggamu dinilai jihad fisabilillah. Salah seorang sahabat Nabi, bukan sahabat utama, bukan sahabat populer, pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Dicium tangannya oleh Rasulullah. Kita aja lihat namanya Rasulullah terkagum-kagum. Ini dicium tangannya oleh Rasulullah. Siapa dia? Dialah Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan. Kan kentara itu kalau jabat tangan dengan kakak remes, dengan buruh di pinggir jalan. Kentara itu tangannya Ahmad Ali, dengan tangannya penggaju becak. Kasar kan tangannya kalau orang miskin. Kalau orang kaya lembut. Iya toh? Mu'adz bin Jabal jabat tangan sama Nabi. Lalu Nabi bertanya, kasar begini tanganmu, ada apa? Kenapa bisa kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini kodong kerjaku, saya ambil batu di gunung yang besar, ku pecah-pecah, kira-kira kalau sekarang ku jadikan ciping kalau kita sekarang. Lalu ku jual di pasar, makanya tanganku kasar begini. Rasulullah terharu dan berkaca-kaca wajahnya, matanya, lalu mengambil tangannya Mu'adz bin Jabal dan berkata, Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu nanti masuk dalam neraka karena engkau mencari nafkah untuk keluargamu. Bos, untuk keluarga Allah telah menghadiahkannya haram disentuh api neraka. Apalagi kalau kalian berpolitik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudaraku, kalian para politisi memang orientasinya adalah jadi penguasa, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, dan itu tidak dilarang agama dan undang-undang Republik Indonesia. Cuma luruskan niatmu. Kalau niatmu hanya sekedar kekayaan, popularitas, kekuasaan semata, bukan untuk pastabikul khairat, pasti capek. Pasti capek. Dan begitu di akhirat kelak, ya Allah, mana pahalaku jadi gubernur 10 tahun, mana pahalaku jadi wali kota 5 tahun. Malaikat bilang, tidak ada kau dapat pahala bos. Dulu kan jadi wali kota mau kau dapat popularitas toh. Nah sekarang kau tidak dapat, maka sekarang tidak ada pahalamu. Maka malam ini saudaraku, luruskan niat. Kalau paling tidak terpilih ke anggota DPR, insya Allah ada pahala akhirat kelak. Kalau kita tidak terpilih wali kota, insya Allah ada pahala akhirat kelak. Dengan catatan tadi, luruskan niat. 2. Menjadi anggota DPR, menjadi politisi adalah sesuatu yang mutlak harus Anda miliki, ilmu pengetahuan. Tidak ada pilihan lain kecuali Anda harus belajar. Belajar. Kita umat Islam, ayat pertama yang Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama Allah turunkan, Iqra, baca. Bacalah dengan catatan Bismi rabbikallazi khalaq. Baca ilmu politik, Bismi rabbikallazi khalaq, atas nama Tuhanmu. Baca ilmu pertanian, baca ilmu komunikasi, baca ilmu hukum dengan catatan Bismi rabbikallazi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kalau Anda menjadi politisi lalu tidak punya modal ilmu pengetahuan, inilah biasa yang gampang merusak negara kita. Maka belajar. Kalau Allah takdirkan kita jadi anggota DPR, ada waktu tak untuk kuliah lagi, belajar kita. Tentu ada bilang itu kakak RMS tidak sarjana, ketua Itawa. Bos, itu satu dari sekian ribu orang manusia. Tidak semua orang dikasih takdir seperti itu. Ada tokoh di tengah-tengah kita, Pak Syahrul Yassin Limpo. Beliau bukan dosen. Biasanya dosen hanya yang kejar itu profesor, tapi beliau profesor. Dan Allah angkat, apa janji Allah? Orang yang punya ilmu bos, itu janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqat derajatmu, saya angkat derajatmu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dengan catatan tadi, jangan kau pisah antara ilmu dengan iman. Karena kapan kau pisah antara ilmu dengan iman, biasanya berakhir kau dengan baju orange di KPK.
Mana ada orang ditangkap KPK buta huruf? Itulah sebabnya mari belajar. Belajar ilmu politik, belajar ilmu public speaking, belajar ilmu media massa. Kenapa? Sudah saatnya ilmu itu para politisi miliki. Anda kampanye melalui face to face dari rumah ke rumah, capek dan biayanya besar. Tapi ketika Anda punya media massa, ketika Anda punya Instagram, kemudian Facebook, banyak penontonnya, insya Allah lebih gampang Anda sosialisasi. Itulah sebabnya salah satu kebesaran Bapak Surya Paloh, karena beliau punya media massa yaitu Metro TV. Maka saudara, politisi mutlak harus kemampuan media massa harus dimiliki. Dan hanya orang malas yang tidak mau belajar sekarang. Kenapa? Ada guru yang bisa kita update. Ada guru yang bisa kita tanya setiap saat, bahkan 24 jam. Apa itu? Mr. Google. Kau mami itu yang dongo, buntu, yang tidak mau belajar. Nah, tulis mako itu di Google. Apa kau cari? Namanya saja, alamatnya saja, das atlatif. Nah, dapat semua. Hanya orang malas yang tidak mau sekarang belajar. Maka belajar, belajar, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, kalau kau siorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih apa?" Adik-adik kader Nasdem, kalau dibilang kakak RMS, kau pilih mana? iPhone 13 Max Pro atau kitab Durratun Nasin? Kau pilih mana? Kitab. Pencitraan misalnya. Pasti kau pilih handphone semua. Antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, "Saya pilih ilmu." Kenapa ilmu? Satu, kata Ali, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Mana buktinya? Lihat nih Pak Rahmat Gobel, kemana-mana ada tawa pengamalnya, ada pengawalnya. Pak Menteri ada pengawalnya, anggota DPR kita di sini ada pengawalnya. Kenapa? Karena jadi pejabat, akhirnya dikawal. Kenapa jadi pejabat? Karena pintar. Tidak mungkin jadi pejabat kalau beleng-beleng. Dikawal Pak. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada orang kaya pergi ke Makassar tidak tahu membaca, bingung dia Pak. Sampai di mall, naeja, pintar dia membaca tapi setengah mati naeja. Masuk di mall dan lihat tanggal lift. Wih, ada tertulis open. Besarnya pembikin kuenya. Nah bayangkan pembikin kue di kampungnya, tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk, teriak, lihat dia bilang, "Jangan kau masuk, mapela aja utama, mapela." Masuk orang Tionghoa, tiba-tiba 5 menit kemudian terbuka, keluar orang Afrika. Nah bilang, "Ku bilang memang jangan kau masuk, hangus semua kau. Ini banyak warna tapi beleng-beleng." Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana buktinya? Dasar latif. Oh sekarang orang bingung kemana-mana, mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Ama Ali. Kenapa? Ilmu. Makanya masih sekolah kau bos. Belajar. Insya Allah kalau kau belajar tidak akan jadi besing-besing. Tidak menjadi partai pagana-gana. Yang ketawa serius kah ini? Belajar saudaraku. Kalau kau belajar insya Allah Allah angkat derajatmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari jadikan Partai Nasdem ini untuk melakukan restorasi, untuk membawa perubahan negara Republik Indonesia menjadi lebih baik. Saya pribadi tidak mewakili siapa-siapa. Saya mewakili diri saya sendiri, menitipkan masa depan bangsa ini kepada saudaraku Partai Nasdem. Kalian adalah pemegang saham di Republik Indonesia. Biar sebanyak apapun saya punya follower dan pengikut, tentu saya tidak bisa memperbaiki Republik Indonesia karena saya tidak punya sistem di dalamnya. Tapi kalian yang ada di Partai Nasdem, kalian adalah penentu arah masa depan bangsa. Maka jadikan arah masa depan bangsa ini, jadikan partai ini untuk berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk mewujudkan itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha mengangkat derajat manusia, angkat derajat mereka yang telah berupaya memajukan negeri ini, angkat derajat mereka dunia dan akhirat bagi mereka yang ingin berupaya mensejahterakan negara ini. Engkau yang maha mengangkat derajatnya, maka angkatlah derajat mereka. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Engkau pemilik kekuasaan, berikanlah kekuasaan kepada mereka yang punya itikat dan niat baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau juga yang memberi hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan keberanian dan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Ya Allah yang maha baik, perbaiki akhlak kami, perbaiki karir kami, perbaiki kehidupan dunia kami, dan perbaiki kehidupan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.